Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa peserta magang yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, untuk pelaksanaan magang 3 tahun 2020-2021 ini, yang DPL-nya saya adalah yang pertama Mas Juli, yang kedua Suparno, yang ketiga Rikani, yang keempat Cici Naftali, yang kelima Marlina, yang keenam Saufana, yang ketujuh Muhammad Al-Fatan, yang kedelapan Septia Runikasari. Nah, itu pelaksanaan magang 3 DPL-nya saya. Kemudian kemarin saat pembekalan Anda sudah dijelaskan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, untuk pelaksanaan magang, FKIP UST menawarkan 2 skema, yaitu di sekolah atau di rumah. Di sekolah bisa dipilih ada 2 skema, mandiri atau kelompok. Demikian juga yang di rumah bisa mandiri, bisa kelompok. Terkait dengan syarat-syarat mandiri, syaratnya apa, kelompok syaratnya apa, kemarin sudah disampaikan dan bisa Anda simak lagi, itu bahwa mandiri itu berarti satu mahasiswa melaksanakan magang 3 secara sendiri. Kalau kelompok itu ada teman, bisa dari prodi yang sama, bisa dari prodi yang berbeda. Kemudian kalau pelaksanaan secara kelompok, maka perlu adanya ketua karena untuk mempermudah komunikasi. Kemudian untuk pelaksanaan magang 3 ini, sebelum Anda melaksanakan, maka Anda perlu menyusun rancangan kegiatan atau rencana kegiatan yang dikonsultasikan dengan DPL atau dengan bimbingan DPL dan tentu guru yang membimbing Anda. Kemudian nanti saat Anda melaksanakan praktek pembelajaran, Anda wajib membuat perangkat pembelajaran secara individu. Jadwal kegiatan magang kemarin sudah disampaikan. Ya, jadi pelaksanaan magang itu pada semester Gasal 2020-2021 selama 6 bulan. Ya, pada bulan pertama itu pendaftaran sudah dilakukan, pembagian kelompok sudah dilakukan, koordinasi tim magang, pembekalan mahasiswa dan juga dengan koordinasi dengan DPL dilakukan. Kemudian mahasiswa melakukan observasi. Nah, observasi awal ini dilakukan dalam rangka untuk menentukan skema mana yang Anda pilih dan sekolah mana yang mengizinkan Anda untuk melakukan praktek magang. Apabila nanti sudah disepakati dengan pihak sekolah atau dengan pihak orang tua, maka nanti Anda akan segera diterjunkan oleh DPR. Meskipun penerjunannya itu juga melalui media Zoom boleh, atau media video call WA boleh, ataupun media yang lain. Kemudian setelah Anda diterjunkan, Anda tentu perlu membuat rencana kegiatan dengan terlebih dahulu observasi. Nah, waktu praktek magang ini disediakan 2 bulan, itu meliputi praktek awal, observasi awal sebelum Anda melaksanakan praktek pembelajaran. Kemudian setelah Anda menyusun rencana kegiatan, kemudian mengembangkan perangkat pembelajaran, Anda melakukan praktek pembelajaran minimal 4 kali. Kemudian setelah itu Anda menyusun laporan dan juga penarikan magang. Jadi keseluruhan disediakan waktu 2 bulan sampai dengan penarikan. Nah, saat sebelum Anda ditarik atau sebelum dilakukan penarikan, Anda wajib membuat laporan dan mungkin diselesaikan setelah penarikan, juga masih proses menyusun laporan karena laporannya terdiri dari 2, yaitu yang berupa soft file naskah
cerita terkait dengan pelaksanaan magang 3 yang Anda lakukan itu, kemudian yang dimana format laporannya sudah ada di buku panduan. Nah, jadi buku panduan pelaksanaan magang bisa Anda download dari webnya FKIP-UST beserta lampiran-lampiran yang dibutuhkan, semuanya sudah ada. Kemudian laporan sudah selesai, Anda kumpulkan, Anda kirim ke emailnya magang FKIP-UST. Nah, untuk sebelum Anda diterjunkan, jadi setelah Anda melakukan observasi, disetujui untuk pelaksanaan magang di sekolah yang sudah Anda pilih, maka nanti akan ada penerjunan. Penerjunan sebelum Anda diterjunkan, Anda perlu mendownload surat permohonan tempat pelaksanaan magang. Jadi di sini dalam surat permohonan ini, kalau Anda nanti ngeklik di sini ada yang harus Anda lengkapi, termasuk nama, nomor mahasiswa, prodi apa, Anda lengkapi dulu, baru nanti Anda bisa download, kemudian dicetak, kemudian nanti diserahkan saat penerjunan. Nah, saat penerjunan tentu nanti dari pihak sekolah itu akan mengizinkan. Nah, itu di sini Anda nanti silakan download surat izin ini, Anda isikan sekalian, baru nanti ditandatangani pihak sekolah dan diserahkan kepada DPL berupa soft file boleh. Kemudian setelah Anda diterjunkan, Anda membuat rencana kegiatan yang berkonsultasi dengan pihak sekolah dan juga DPL. Nah, penerjunan dan penyerahan rencana kegiatan mahasiswa kepada pihak terkait. Jadi setelah penerjunannya nanti melalui media Zoom boleh, video call boleh. Jadi nanti silakan ditentukan hari dan jamnya serta media yang digunakan. Kemudian bagaimana pelaksanaan magang? Setelah Anda diterjunkan, nanti Anda membuat rencana kegiatan. Kemudian Anda melaksanakan praktek pembelajaran yang sebelumnya didahului dengan pengembangan perangkat pembelajaran yang akan digunakan untuk praktek pembelajaran. Di samping Anda melakukan praktek pembelajaran secara terstruktur, Anda juga wajib melaksanakan kegiatan persekolahan. Dan juga setelah selesai melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran dan praktek persekolahan, Anda membuat laporan secara individu, baik yang berupa naskah soft file maupun yang berupa video pembelajaran ataupun video pelaksanaan magang yang bisa Anda bisa Anda buat dari kumpulan video ataupun dari kumpulan foto-foto. Nah, silakan nanti jangan lupa Anda mengisi catatan harian atau membuat catatan harian dan selalu berkoordinasi dengan DPL secara intensif. Kemudian pelaporan tadi sudah saya sampaikan bahwa laporan tertulis itu berupa soft file, nanti dikirim ke alamat magang fkip@ustjogja.ac.id secara individu. Lembar pengesahan dari dekan ini nanti disediakan 1 halaman tanda tangan Pak Dekan sendiri. Nanti silakan di-download ya dari lamannya ini, nanti silakan. Kemudian membuat video tadi sudah saya sampaikan. Videonya durasinya cukup 5-7 menit. Jadi kegiatan magang 3. Silakan kumpulan dari video pendek-pendek boleh ataupun kumpulan foto yang dibuat video berdurasi 5-7 menit. Kemudian setelah proses pelaksanaan magang 3 selesai, silakan nanti Anda mendownload surat ucapan terima kasih yang sebelumnya silakan dilengkapi dulu, kemudian di-download, di-print, nanti diserahkan kepada pihak sekolah. Nah, penarikan magang juga nanti disepakati harinya apa, tanggal berapa, dan juga waktunya serta media yang digunakan. Terkait dengan tugas Anda saya kira sudah jelas ya, jadi tentu mempersiapkan diri secara baik penguasaan fisik maupun mental
dan materi pembelajarannya, kemudian mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan, ya, baik kesehatan maupun peraturan lainnya. Kemudian wajib mengikuti pembekalan, kemarin sudah, melaksanakan semua tugas yang telah direncanakan, dan juga jika belum tercapai, ada baiknya segera berkonsultasi kepada DPL. Barangkali ada perubahan kegiatan dari yang telah direncanakan. Kemudian mahasiswa wajib mengisi catatan harian dan wajib melaporkannya secara daring kepada DPL. Saat melaksanakan pembelajaran, Anda juga wajib menginformasikan, atau nanti saat Anda melaksanakan praktek pembelajaran bisa Anda videokan, kemudian nanti dikirim ke DPL. Kemudian menyelesaikan seluruh administrasi yang dibutuhkan. Berkoordinasi ataupun berkomunikasi secara intensif kepada DPL selama melaksanakan kegiatan magang. Dan juga menyusun laporan baik yang berupa soft file dan juga yang berupa video. Perlu kami sampaikan pula bahwa sasaran penilaian dari magang 3, jadi untuk nilai akhir magang 3 itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, perangkat pembelajaran itu sebesar 30%, kemudian yang kedua, praktek pembelajaran sebesar 35%, yang ketiga, praktek persekolahan sebesar 15%, yang keempat, laporan tertulis hasil magang 3 beserta videonya sebesar 10%, kemudian yang kelima, video rangkaian kegiatan hasil magang beserta videonya sebesar 10%. Totalnya 100%. Tata tertib yang harus selalu Anda taati, yang pertama, mahasiswa mematuhi protokoler kesehatan, seperti memakai masker saat melaksanakan kegiatan, cuci tangan, dan jaga jarak. Berperilaku sopan dalam segala kegiatan, mempersiapkan diri dengan baik, melaksanakan semua tugas-tugas dengan tertib, mentaati peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat melaksanakan magang, melaksanakan semua tugas yang diberikan dosen dengan penuh tanggung jawab, menjaga nama baik alma mater, bergaul dengan teman-teman praktek dalam batas-batas sopan santun yang berlaku, saling mengingatkan jika mengetahui kekurangan dan kesalahan teman, saling membantu dan menghargai orang lain. Jika terdapat kendala dalam melaksanakan magang 3, segera berkoordinasi kepada DPL. Nah, nanti setelah Anda melaksanakan observasi dan menyimak video ini, jadi setelah menyimak video ini, kemudian Anda melaksanakan observasi, silakan di tempat komentar itu Anda tuliskan nama siapa, kemudian tempatnya itu di SMP atau SMA mana. Nah, SMP atau SMA ini mana itu kabupatennya mana. Kemudian penyerahannya itu hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Silakan ditulis di tempat komentar. Jadi, itu sebagai presensi dan sebagai laporan Anda telah melaksanakan observasi dan telah menentukan tempat untuk pelaksanaan magang 3 serta secara tidak langsung pemberitahuan kepada saya kapan penerjunannya dilakukan. Nah, terima kasih.